menjelaskan materi mengenai tanah. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian tanah. Tanah adalah lapisan paling atas kerak bumi yang mengandung berbagai zat, hara, dan mineral yang dibutuhkan oleh kehidupan. Itulah mengapa tanah merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup sebagai makhluk, bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme mikro. Selain menyediakan berbagai zat, hara, dan mineral, tanah juga berfungsi sebagai penopang tegak tumbuhan dan bangunan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama, bahan induk. Bahan induk adalah bahan utama pembentukan tanah. Bahan induk ini akan berpengaruh pada sifat-sifat tanah yang terbentuk. Misalnya saja bahan induk yang berupa batuan granit dan pasir untuk menghasilkan tanah berpasir dan bertekstur kasar. Yang kedua ada topografi. Topografi adalah bentuk permukaan suatu tempat. Perbedaan permukaan itu menyebabkan perbedaan ketebalan lapisan tanah. Nah, perbedaan ketebalan ini berpengaruh pada kuantitas air yang bisa diserap beserta kemampuan untuk mempertahankan air dalamnya. Terus yang ketiga ada iklim. Iklim merupakan unsur yang cukup berpengaruh pada proses pembentukan tanah. Hal ini karena iklim berkaitan langsung dengan penyinaran, suhu, kelembapan, dan curah hujan di suatu tempat. Misalnya saja daerah beriklim panas memiliki struktur tanah berpasir seperti tanah di gurun. Lalu yang keempat ada waktu. Lamanya waktu pelapukan batuan akan berpengaruh pada sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Semakin lama proses terbentuknya, semakin baik sifat-sifat tanahnya. Contohnya tanah humus yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah aluvial banyak tersebar di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Karakteristik tanah aluvial, tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian dari maupun palawijaya seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digerap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencangkulnya. Yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu tanah jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Di Indonesia sendiri yang merupakan daerah cincin api banyak terdapat tanah andosol seperti di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Karakteristik dari tanah andosol, warna dari tanah andosol coklat keabuan. Tanah ini sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air, dan mineral sehingga sangat baik untuk tanaman. Tanaman ini sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Yang ketiga ada tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi, seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Persebaran tanah entisol ini biasanya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Karakteristik dari tanah entisol, tanah ini juga sangat subur dengan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi, bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Yang keempat ada tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Persebarannya di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
Karena teksturnya yang kering, maka akan bagus jika ditanam vegetasi kuat seperti kayu jati. Karakteristik dari tanah grumusol ini, tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau dan memiliki warna hitam. Tingkat keasaman atau pH yang dimiliki netral hingga bersifat basa atau alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat tanah grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Yang kelima ada tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Tanah ini terdapat di daerah ada banyak hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Karakteristik dari tanah humus. Tanah humus sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanaman ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak kehitam-hitaman. Yang keenam ada tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur tersebar di daerah yang kering seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Karakteristik tanah kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Tanah kapur banyak ditanam oleh pohon yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati dan pohon keras lainnya. Yang ketujuh ada tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batu sedimen batu sedimen dan metamorf. Persebaran tanah latosol di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, serta Papua. Karakteristik dari tanah latosol. Ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya yang merah hingga kuning. Teksturnya lempung dan memiliki pelapisan tanah persebaran tanah latosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula, serta pada ketinggian berkisar pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Yang kedelapan, tanah gambut atau organosol. Tanah gambut merupakan jenis tanah yang terbentuk akibat penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi dalam lingkungan lembab dan miskin oksigen. Umumnya ditemukan di wilayah rawa atau lahan basah. Persebarannya meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Merauke, serta dataran rendah Papua. Karakteristik tanah gambut. Tanah gambut memiliki warna coklat sampai hitam. Tekstur tanah dengan kesuburan rendah ini mudah menyerap air berlebihan. Kawasan tanah gambut cocok dijadikan perkebunan kelapa sawit atau dengan pengelolaan khusus atau tanaman adiktif seperti sagu. Yang kesembilan ada tanah laterit. Terbentuk dari proses pelapukan batuan yang ekstensif di iklim tropis lembah. Tanah laterit kehilangan mineral hara akibat pencucian, menyisihkan kandungan besi dan aluminium. Daerah persebarannya mencakup pegunungan selatan Jawa Barat, bagian selatan Kalimantan, dan pegunungan Verbeek di Sulawesi. Karakteristik tanah laterit. Tanah laterit mengandung besi dan aluminium, sehingga berwarna merah atau kuning. Tanah ini memiliki tekstur kering
dan lempung basah. Dari sisi kesuburan, tanah laterit sangat rendah, namun cocok untuk bahan baku gerabah atau pertanian terbatas setelah pemupukan. Yang ke-10 adalah tanah penzolik. Tanah ini terbentuk di wilayah beriklim basah dengan curah hujan tinggi, di mana mineral tercuci ke lapisan tanah lebih dalam. Contoh lokasi penyebarannya adalah Bukit Barisan dari Sumatera dan pegunungan Papua. Karakteristik tanah podzolik. Tanah podzolik memiliki warna kuning pucat atau abu-abu di lapisan atas, sementara bawahnya merah. Tanah ini bertekstur pasir dan lempung dengan keasaman pH 4,5 sampai 5,5. Tanah podzolik tidak cocok tanaman toleran asam. Namun tanaman jenis dapat dimanfaatkan untuk perkebunan karet, teh, atau pinus. Yang ke-11 ada tanah regosol. Terbentuk dari material vulkanik muda atau endapan pantai yang belum matang. Daerah persebarannya meliputi pantai selatan Yogyakarta, Pancitan, Lombok, Nusa Tenggara, serta lereng Gunung Merapi dan Bromo. Karakteristik tanah regosol. Tanah regosol dicirikan dengan warna kekuningan atau abu-abu. Tekstur tanah ini kasar, berpasir, dan gembur. Tanah regosol cocok untuk tanaman kelapa, tembakau, dan palawija. Selanjutnya ada karakteristik tanah. Yang pertama, tanah organik. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentukan lahan gambut. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah bentuk menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki tingkat keasaman tinggi dan miskin mineral. Pasokan mineral utamanya hanyalah dari aliran air atau hasil pembusukan jaringan makhluk hidup. Sebenarnya, tanah organik mampu menyimpan cukup air karena karakter fisiknya yang gembur. Tapi sayangnya, tingkat keasamannya yang tinggi membuat kebanyakan tanaman pangan yang ditanam di tanah ini tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang keempat, tanah non-organik. Tanah non-organik umumnya didominasi oleh mineral yang membentuk partikel pembentukan tanah. Teksturnya berbeda-beda, tergantung pada komposisi partikelnya. Biasanya teksturnya dapat berupa pasir, lanau atau debu, lempung, atau campuran ketiganya. Yang ketiga, warna tanah. Warna tanah bisa sangat bervariasi tergantung dari bahan pembentukan dan lokasinya. Beberapa tanah juga dapat memiliki lapisan-lapisan yang berbeda warna pula. Hal ini terjadi karena adanya proses pengasaman atau pencucian pada tanah. Tanah berwarna gelap atau hitam menunjukkan tingginya bahan organik yang terkandung. Bahan organik ini terkumpul karena proses pelapukan maupun pengendapan raba-raba. Berikutnya ada profil tanah. Profil tanah adalah penampangan vertikal tanah yang menunjukkan susunan lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah dari permukaan hingga lapisan terdalam. Lapisan-lapisan ini terbentuk melalui proses pembentukan tanah dan memiliki ciri-ciri fisik dan kimia yang berbeda. Profil tanah menggambarkan bagaimana tanah berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dan informasi ini penting untuk memahami sifat-sifat tanah dan penggunaannya. Selanjutnya ada konservasi tanah. Konservasi tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan memperbaiki kualitas tanah, mencegah erosi, dan meningkatkan kesuburannya. Ini dilakukan dengan berbagai metode, baik secara vegetatif, mekanik, maupun kimiawi, tergantung pada kondisi dan tujuan penggunaan lahan. Metode konservasi tanah. Yang pertama, vegetatif. Di dalam vegetatif ada
terasering. Terasering membuat teras-teras padat lahan dengan kemiringan untuk mencegah erosi dan mengontrol aliran air. Yang kedua ada mulsa. Mulsa menutupi permukaan tanah dengan bahan organik seperti jerami atau sisa tanaman untuk melindungi tanah dari terpaan hujan dan mengurangi laju aliran air. Yang ketiga dalam terasering ada penanaman cover crop. Penanaman tanaman penutup lahan yang dapat melindungi tanah dari erosi dan memperbaiki struktur tanah. Lalu selanjutnya ada mekanisme. Nah, dalam mekanisme ini juga ada beberapa. Yang pertama teras jerami. Teras jerami membantu teras dengan jerami yang diikat pada patok untuk menghambat aliran air dan melindungi tanah. Yang kedua, teras tembok. Teras tembok membuat tembok menahan untuk mengontrol aliran air dan mencegah erosi, sering dikombinasikan dengan penanaman tanaman. Yang ketiga, saluran drainase. Membuat saluran untuk mengalirkan air hujan dan mencegah genangan air yang dapat menyebabkan erosi. Selanjutnya yang ketiga ada kimiawi. Nah, dalam kimiawi ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama penggunaan pupuk organik. Memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya sehingga dapat melindungi tanah dari erosi. Yang kedua penggunaan bahan kimia. Dalam kasus tertentu, bahan kimia tertentu dapat digunakan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi, tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif.